Halo everyone, ketemu lagi nih sama Chandra Sengkalan. Kali ini kita merekomendasikan buku yang akan terus membuat kamu selalu merasa termotivasi. Nah, simak terus ya buku apa aja yang akan kita rekomendasikan. Buku pertama ini judulnya adalah Effortless, karena tak semua harus sesulit itu, karya Greg McKeown. Di sini akan diajarkan untuk membuat hal-hal yang penting jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Buku pengembangan diri ini berisi mengenai cara membuat hal yang lebih penting jadi lebih mudah dilakukan. Greg menulis Effortless karena mempercayai jika sebagai manusia kita dapat menjadi jalan lebih mudah dan ringan. Nah, adanya hal tersebut dapat membuat kita mencapai hasil yang diinginkan tanpa menghabiskan terlalu banyak tenaga. Terdapat kutipan bagus, salah satunya adalah di halaman 16. Di sini dituliskan jika dalam perjalanan hidup ini kita terkondisikan untuk percaya bahwa meraih lebih kita juga harus berusaha lebih keras. Akibatnya, kita mendatangkan kesulitan lebih banyak kepada diri sendiri lebih dari seharusnya. Nah, terkadang karena percaya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, ketika hal tersebut tidak sesuai dengan rencana kita cenderung kecewa. Nah, dengan buku Effortless ini dapat membantu kamu untuk meminimalisir rasa kekecewaan yang hadir atau yang timbul dari kerja keras yang sudah kamu lakukan. Kutipan menarik lainnya juga ada di dalam halaman 79. Di sini dituliskan, jika mimpi adalah lahan subur untuk solusi-solusi kreatif bagi hal-hal yang membebani kita sepanjang hari. Namun, kita sering terbangun dengan gagasan-gagasan yang muncul hanya sekilas sehingga kita sulit mengingatnya. Kemudian ketika kamu mengalami kondisi ini, di buku ini juga dituliskan teman-teman, kalau kalian perlu mengistirahatkan tubuh ataupun mata. Nantinya ketika kalian sudah tenang, mimpi itu akan kembali lagi ke kalian dan kalian dapat mengeksekusinya dengan sangat baik. Membaca buku Effort ini dapat membantu menjaga kewarasan selama menjalani berbagai hal dan akan terus membuat diri sendiri bertanya, apakah hal ini perlu dilakukan? Tentu dengan pertanyaan tersebut akan mendorong seseorang untuk menentukan prioritas yang akan dikerjakan. Nah, jika kamu merupakan orang yang sering kewarahan dalam melaksanakan berbagai tugas, buku ini harus dibaca dan sering dibaca ulang. Buku kedua adalah Berani Bahagia, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Di sini akan diajarkan mengenai kunci kebahagiaan sejati adalah diri Anda sendiri. Buku Berani Bahagia ini adalah tindak lanjut dari buku sebelumnya, yakni Berani Tidak Disukai, yang lebih memperkenalkan teori psikologi Adler dengan menjelaskan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Buku ini juga dibagi ke dalam 5 bagian yang tentunya akan menjelaskan inti dari teori psikologi Adler menjadi sebuah proses yang mudah dimengerti sehingga kamu tidak akan kesulitan dalam memahami isi buku ini. Terlebih narasi yang diterjemahkan juga mudah dimengerti sehingga percakapan antara filsuf dan pemuda kamu akan dapat menangkapnya dengan sangat baik. Di buku ini juga diajarkan mengenai bagaimana seharusnya kita sebagai manusia hidup dalam masyarakat. Seperti yang ada pada halaman 17 ketika pemuda ini bertanya, jadi karena ada orang lain dan masyarakat itulah ada pengetahuan yang harus dipelajari. Kemudian sang filsuf menjawab, ya, pengetahuan di sini mengacu bukan saja pada studi akademis, tapi juga termasuk pengetahuan yang manusia butuhkan untuk bisa hidup bahagia. Pendeknya, bagaimana kita seharusnya hidup dalam sebuah komunitas, bagaimana sebaiknya kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita dapat menemukan tempat kita yang sesuai dalam komunitas tersebut. Untuk mengenal aku, untuk mengenal kamu, untuk mengenal orang yang sesungguhnya dan memahami bagaimana orang sebaiknya hidup. Nah, di sini kadang kita tuh sering ya, kalau misalkan dalam masyarakat berkumpulnya dengan orang yang dianggapnya satu pemikiran dengan kita. Untuk apa? Untuk membatasi diri kita agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Dan ini adalah sebuah kunci juga untuk hidup bahagia. Hal lain yang juga menarik perhatian terdapat pada halaman 149 ketika pemuda bertanya, memberikan persetujuan kepada diri sendiri, kemudian dibalas oleh filsuf, meminta orang lain menentukan nilai diriku itu adalah sifat bergantung, atau menentukan nilai diri yang kita miliki yang disebut berdikari.
Kalau ditanya pilihan mana yang akan membawa kita pada kehidupan yang bahagia, jawabannya seharusnya sudah jelas. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh orang lain. Terkadang tanpa kita sadar, kita juga terlalu memandang lebih penilaian yang orang lain berikan. Padahal orang lain tidak lebih tahu atas kehidupan yang kita miliki. Sehingga percaya pada diri sendiri sangat diperlukan untuk membuat hidup jadi lebih bahagia. Begitu teman-teman. Buku ketiga adalah karangan dari Mutia Sayekti, yakni Berdamai dengan Diri Sendiri. Seni menerima diri apa adanya. Setiap orang pasti memiliki kisah hidupnya masing-masing, yang dimana setiap kisah hidup itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, kisah buruk itu kadangkala memunculkan yang namanya rasa trauma, sehingga sulit menjalani kehidupan sehari-hari. Maka tidak banyak atau tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa masa lalu buruk ini harus segera diobati. Kemudian pasti kalian juga pernah mendengar pepatah yakni musuh terbesar dalam hidup adalah diri sendiri. Nah, dari pepatah itu dapat dikatakan ketika sudah bisa mengalahkan diri sendiri, maka seseorang sudah bisa mengalahkan salah satu musuh dalam hidup. Nah, mengalahkan diri sendiri ini bukan berarti harus melukai diri sendiri, teman-teman, tetapi harus bisa mengenali karakteristik diri sendiri. Selain itu, seseorang juga harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena apa? Ketika seseorang sudah berdamai dengan diri sendiri ini, dapat membuat kehidupan yang dijalani ini jadi lebih tenang. Setiap orang punya kok masalah dalam hidupnya masing-masing. Nah, masalah itu tentunya dapat diselesaikan tanpa menunggu atau tanpa mengganggu kehidupan yang ada di masa kini. Supaya kesehatan mental terus terjaga, maka berdamai dengan diri sendiri amat sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang, tak terkecuali kalian teman-teman. Berdamai dengan diri sendiri akan menyadarkan seseorang kalau kehidupan yang sedang dijalani tak selamanya sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti yang dituliskan pada halaman 110 di buku ini. Dikatakan untuk itulah mengalihkan fokus dari hal-hal negatif yang selalu menggelayuti pikiran kita adalah sebuah kebaikan. Mari kita abaikan sedikit kekurangan yang kita miliki, seperti tidak memiliki tubuh seindah para model, tidak memiliki atau tidak memakai baju bermerek, kemana-mana masih menggunakan motor kreditan. Tidak masalah kan dihina orang, mereka juga tidak tahu yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Yang bisa dilakukan adalah mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal-hal menyenangkan yang sebenarnya sangat kamu sukai tapi seringkali kamu abaikan. Nah, alihkan fokus kamu pada panggilan hati yang menggali potensi diri. Jangan pernah membiarkan pikiran kalian justru membunuh diri sendiri. Oh iya, ada kata-kata bagus nih di halaman 144 buku ini. Dituliskan jika hidup ini memang tentang pilihan. Ada beberapa hal yang harus dikorbankan jika kita benar-benar ingin mendapatkan sesuatu. Pengorbanan itu bisa berbentuk apa saja. Ia bisa berupa waktu, tenaga, kebersamaan dengan orang-orang tersayang, dan masih banyak lagi. Pengorbanan menunjukkan bahwa komitmen kita dalam merevisi dalam hidup benar-benar nyata. Totalitas tidak mengenal setengah-setengah. Bisa dipahami kalau misalkan kita sebagai manusia selalu punya pilihan masing-masing. Dan tentunya kita tidak boleh saling menjatuhkan pilihan yang sudah dibuat. Kita harus tetap fokus pada hal yang memang kita inginkan dan kita usahakan. Oleh karena itu, jangan sampai kalian merasa iri dengan kehidupan yang sudah orang lain lakukan. Karena itu memang pilihan yang sudah mereka buat. Nah, dari buku Berdamai dengan Diri Sendiri ini dapat disimpulkan, ketika seseorang sudah berhasil berdamai dengan diri sendiri, kemampuan untuk berpikir positif ini juga akan semakin meningkat. Sehingga setiap melihat sesuatu hal ini selalu mencari kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, dengan berpikir positif bisa membuat seseorang mudah menemukan solusi dari sesuatu permasalahan yang dihadapi. Pasti ya, berdamai dengan diri sendiri itu adalah harapan semua orang. Karena ketika sudah berdamai dengan diri sendiri, dapat mendatangkan banyak manfaat yang dapat dirasakan di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya pun juga tidak hanya untuk diri sendiri aja, tapi juga untuk orang di sekitar kita. Oke teman-teman, itu tadi 3 buku yang kami rekomendasikan untuk kalian yang sedang atau butuh gitu, buku untuk melakukan pengembangan diri. Semoga buku yang kami sajikan ini dapat membantu kalian dalam mencapai hal-hal baik gitu yang kalian inginkan dalam menjalani hidup. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan terus dukung channel ini biar kami selalu memberikan hal-hal
yang bernilai positif bagi kalian. Sekian dari kami, terima kasih dan bye-bye.